يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بنية القبول الوصول تمام كل سول مأمول وخير الشان دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا نخص خصوصا إلى صاحب تفسير آيات الأحكام من القرآن محمد علي الصابوني ولكل نية صالحة زيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu 'alal basyirin nadhir wassirajil munir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi dhulumatil jahli wal kufr wa azala mu'alimal wathaniyyati wad dhalal wa a'la bihi manarat tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal urfan wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, kita melanjutkan ta'limul muta'allim kita pada pekan kali ini masih melanjutkan tafsirul Fatihah. Kemarin sudah sampai kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji tanpa syarat. Ingat ya, hamd itu pujian tanpa syarat. Pelan-pelan nanti dirasakan ketika membaca Fatihah. Ta'awud, aku berlindung kepada Allah dari segala rayuan setan yang akan menyebabkan saya menjadi pribadi yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai sesuatu. Apa yang kita lakukan? Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masuk ke Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah tanpa syarat. Ya, Tuhan yang memelihara seluruh alam. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahimi. Ar-Rahmani Al-Mun'imu. Ar-Rahmanu lafadz Ar-Rahman, Al-Mun'imu bijalailin ni'ami, yakni zat yang menganugerahkan nikmat bijalailin ni'ami, dengan keagungan kenikmatan itu. Wa ma'nar rahim al-mun'imu bidaqaiqiha,
beda. Rahim adalah zat yang memberikan nikmat bidaqaiqiha, dengan kelembutan nikmat. Nah, rahim. Maka para ulama sering membedakan rahmat. Rahman itu nikmat atau kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya di dunia. Seluruh manusia tanpa syarat mendapatkan rahman Allah. Tapi kalau rahim itu sifatnya sudah halus. Karenanya rahim hanya diberikan oleh Allah di akhirat. Kepada siapa? Yang bertakwa. Walabdur rahman, lafaz ar-rahman mabniyun 'alal mubalaghah. Untuk menunjukkan kesungguhan, sesuatu yang lebih, mubalaghah. Wa ma'nahu dzur rahmati, zat yang memiliki rahmat, allati la nadhira lahu fiha, yang tiada tandingan baginya. Nah, rahman itu yang tiada tandingan. Li'anna bina'a fa'lan, karena bangunan fa'lan rahman fi kalamihim lil mubalaghati, menurut ucapan orang-orang Arab itu untuk menunjukkan mubalaghah, sesuatu yang sangat. Fa'lan rahman. Fa innahum yaquluna, karena mereka yaquluna berkata, lisyadidil imtilai, bagi orang yang memiliki kesungguhan dalam hal menulis, mal'an. Wah, ini orang sangat suka menulis, atau kalau menulis sungguh-sungguh, kalau menulis sangat serius. Walisyadidis syami, sangat kenyang. Syaba'an, aduh, ana syaba'an. Bahasa Arabnya begitu, dibuat dengan segat fa'lanu rahmanu. Qala al-Khattabi, Imam Al-Khattab berkata, fir rahmani, dalam menafsirkan lafaz ar-rahman, dzur rahmati asyamilati allati wasi'at al-khalqa fi arzaqihim wa masalihim. Ar-Rahman adalah zat yang memiliki cinta kasih, rahmat asyamilati yang meliputi, allati wasi'at al-khalqa yang meliputi seluruh makhluknya, fi arzaqihim dalam pemberian rizki mereka, wa masalihim dan kebaikan untuk mereka. Itu menurut Al-Khattab. Wa ammat al-mu'mina wal kafira. Nah, ini memuat semua makhluk, baik mukmin maupun kafir. Ya, gitu. Ini salah satu yang dilakukan atau ditegurkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim pertama kali, Nabi Ibrahim itu orang yang memiliki kesenangan untuk bersedekah. Nah, sedekahnya dalam bentuk korban, motong kambing, motong domba, diajak makan. Orang yang lewat diajak makan. Nah, dulu itu pakai syarat agama, Pak. Awalnya, antum tauhid, apakah engkau berprinsip tauhid, mengesahkan Allah? Kalau enggak lah, Ibrahim, apakah kau mengesahkan Tuhan? Kalau iya, makan dengan kami. Kalau tidak, baliklah. Allah negur kepada Ibrahim, Ibrahim, domba itu dombamu apa domba titipan? Rizki yang kau miliki, rizkimu atau rizki titipan? Ibrahim dengan sisi ketauhidannya bilang, titipan ya Allah. Ini titipan. Ini belum menjadi rizki saya. Ketika belum saya minum, bisa saja tumpah, macam-macam. Belum menjadi rizki saya dan belum menjadi milik saya, belum masuk ke dalam badan saya. Baru dititipkan oleh Allah, diatasnamakan melalui panitia pengurus masjid, disediakan untuk saya. Gitu, Pak. Belum menjadi. Nah, begitu juga Ibrahim. Ibrahim diberikan titipan oleh Allah rizki. Oleh Allah diperintahkan untuk menebarkan rahmat, kasih sayang. Aku saja yang punya, kata Allah. Rahmat itu, rahman itu, kata Allah. Aku saja yang punya, ngasih rizki kepada siapapun.
tanpa syarat. Dia nak bengal, nak taat, nak tauhid, nak musyrik, nak kafir, nak terserah. Asal dia hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada apapun makhluk hidup, digambarkan dabbah. Apapun makhluk itu, hewan melata, hewan merayap, hewan yang di mana-mana, semuanya dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang sering digambarkan oleh para kiai, cicak yang tidak bisa terbang, rizkinya nyamuk yang bisa terbang. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah, pasti dapat. Nyamuk lolo dekat-dekat cicak. Nyamuknya lolo pada waktu itu dekat-dekat cicak. Cup. Udah, kalau di logika bagaimana mungkin saya bisa makan nyamuk, nyamuk bisa terbang, saya tidak bisa terbang. Nah, gitu. Itu Rahman. Maka sejak saat itu Ibrahim memberikan sedekah kepada siapapun tanpa peduli agama. Ini urusan kemanusiaan. Nah, gitu. Ya. Enggak boleh kita Islam enggak. Kalau enggak Islam, talainlah, matilah. Jadi urusan Rahman lain. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu hadis qudsi itu. Kalau ditanya sahih enggak? Saya enggak bagian itu, Pak. Saya tidak memiliki keahlian meneliti hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak. Ngapalin sanad saja saya tidak bisa. An itu tidak hafal saya. Ini kualifikasinya Pak Adi Hidayat. Al-Quran halaman sekian, 3 baris dari pojok kanan, itu. Nah, beliau itu urusannya. Kalau kelas saya dalam baca itu sekarang dibaca, sebentar lagi lupa. Ya Pak Rudi. Sebentar lagi lupa. Sekarang dibaca, sebentar lagi lupa. Ya Allah, enggak tahu ngapo, kualitasnya begitu. Iya, lumayan bisa baca. Itu Ar-Rahman begitu. Jadi kalau menerjemahkan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai sesuatu dengan mengucapkan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman, zat yang memberikan rasa kasih dan sayangnya tanpa batas kepada siapapun. Itu tanpa batas. La nadhira lahu, tidak ada bandingannya. Gitu. War-rahimu, kalau lafaz ar-rahim khasun lil mu'minina, khusus untuk orang-orang mukmin. Orang-orang yang bertakwa, karena ar-rahim itu di akhirat nanti. Ar-Rahman di dunia. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima, ay wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Dan Allah adalah zat yang memiliki cinta kasih dengan istilah rahim bil mu'minina kepada orang-orang yang mukmin. Wala yajuzu itlaqu ismi rahman ala ghairillah, tidak diperkenankan mengucapkan nama ar-Rahman kecuali hanya untuk Allah. Li'annahu muhtassun bihi, karena lafaz ar-Rahman itu khusus untuk Allah Jalla wa ala. Bihilafir rahim, berbeda dengan ar-rahim, fa innahu yutlaqu 'alal makhluk aidan. Kalau lafaz ar-rahim dibolehkan untuk makhluk. Bil mu'minina raufur rahim, sifat Nabi Muhammad. Ya, apa itu lafaz ayat awalnya apa? Surat apa deh? Yang akhirnya bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Apa? Baru padahal itu biasa zikir, lali kalau diomongkan di tengah-tengah. Nah, sifat Nabi Muhammad raufur
Raufur Rahim bil mukminin sangat. Gitu. Maka dulu saya sekarang baru tahu. Dulu waktu kecil saya dibilangin sama abah saya, sama bapak saya. Le, besok kalau punya anak hindari nama Rahman. Kenapa? Ndak elok. Cuman gitu bapak saya ngomong. Walaupun Abdurrahman Pak, sebaiknya cari yang lain lah. Bapak ndak pakai cerita, ndak pakai jelaskan. Saya masih kecil. Besok kalau punya anak, jangan dikasih nama yang ada Rahmannya, karena itu spesial milik Allah. Gitu. Terus tafsirannya Ar-Rahman itu la yutlaku ala ghairillah. Tidak disematkan menjadi sifat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nama Abdurrahman, boleh. Abdurrahman hamba zat yang punya sifat kasih sayang dunia dan akhirat. Nah, ya. Tanpa batas. Tapi perintah bapak saya waktu itu masih banyak yang lain. Carilah yang lain. Bapak Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Ghafur. Tapi nama Abdurrahman banyak. Kan ada kawan saya namanya Nur Rahman. Jangan yo, nah gitu waktu itu. Oh ternyata gini ceritanya. Ini ada cerita lain. Nabi Sulaiman karena ingin menunjukkan rasa syukurnya, doa Nabi Sulaiman kan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu doanya Nabi Sulaiman. Karena kayanya Nabi Sulaiman ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan cara ingin membagi rahmatnya kepada makhluk. Ya Allah, saya ingin membagi rizki yang telah Engkau berikan kepada sekelompok semut. Ada sekelompok semut ingin coba kelompok semut. Oke, kata Allah, deal. Wah, deal. Selama 1 bulan semut ini rizkinya di tangan kamu Sulaiman. Urusanku kata Allah ngasih rizki kepada kamu agar kamu bisa ngasih rizki kepada semut. Berarti semut ini terbebas dariku. Aku terbebas dari semut. Sebulan. Akhirnya dipanggillah ketua kelompoknya semut. An-Naml. Dulu bisa ngomong. Oh, Nabi Sulaiman keren. Panggil ketua kelompoknya. Mut, ini Mut. Namanya siapa ya ndak ngerti. Mut sini. Jangan tanya malah lebih. Ini jangan cerita. Siapa Pak namanya semut ya ora ngerti. Mut sini Mut. Berapa satu kelompok tuh? 100 misalnya. 100 koloninya Pak. Per kelompok 1 hari berapa? Per anggota 1 hari berapa? 1 butir beras misalnya. Odel. Catat, 1 butir beras. Berarti 100 semut berarti 100 butir beras tiap hari. Kalikan 30 hari 1 bulan. Tiap hari aku kasih kamu 30 butir beras untuk masing-masing anggota. Untuk masing-masing anggota 1 butir. Besok kasih lagi 30 butir. Besok kasih lagi 30 butir. Ternyata si semut tadi rapat intern, panggil semua semut. Bahaya gitu. Kata semut tadi, ngapo? Allah berbebas dari kita. Allah membebaskan kita diserahkan kepada Sulaiman sesuai dengan MOU antara Allah dengan Sulaiman. MOU. Iya pokoknya ya ndak kira-kira. MOU dibuat perjanjian antara Allah dengan Sulaiman selama 1 bulan Allah tidak memberi rizki kepada kita. Tapi rizki kita melalui Sulaiman. Ini bahaya kawan-kawan. Kita dijatah sesuai dengan laporan saya. 1 individu 1 butir beras. Terus gimana? Ingat, jangan dihabisin. 1 butir beras itu jangan dihabisin untuk sehari itu. Tahanlah sedikit. Jadi ada yang disimpan. Akhirnya benar. 1 hari dari 1 butir beras tadi ada sisa disimpan. Besok dapat lagi beras yang kedua.
dimakan lagi, disimpan lagi sisanya. Hari ketiga dimakan lagi, disimpan sisanya. Kan lama-lama simpannya itu banyak. Nabi Sulaiman tahu. Wah, lah kok kamu punya gudang beras? Dari mana gudang beras ini? Sementara rizkimu hanya datang dariku. Selama satu, dari mana berasnya ini? Dari kami, Pak, sisa makan. Jadi satu beras itu tidak habis kami makan satu hari. Marah Nabi Sulaiman, kamu korupsi. Nah, istilah korupsi sudah ada dulu. Kamu mark up. Kebutuhan kamu sebetulnya tidak ada satu butir. Kamu bilang satu butir, berarti sisa. Itu mark up ini namanya kan. Oh, mark up kamu korupsi nih. Sulaiman marah. Apa kata semut? Bukan begitu Baginda. Kalau Allah yang memberikan rizki kepada kami, kalau Allah yang menjaminkan rizki kepada kami, kami yakin Allah tidak akan lupa. Besok pasti datang rizkinya. Kalau kami tidak yakin kalau kamu besok tidak lupa. Kalau kamu lupa, makanan pula habis kemarin. Puasa hari ini aku tidak mau puasa kayak gitu. Maka kami simpan sepertiga ke, seperempat ke. Pokoknya ada simpanan agar ketika kamu lupa, kami masih punya beras simpanan. Baru itulah pelajaran yang diterima oleh Sulaiman bahwa tidak bisa Ar-Rahman menggantikan siapapun. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Akhirnya itu pelajaran yang dilakukan oleh Allah kepada Sulaiman. Apapun kamu, sekaya apapun kamu bukan Tuhan. Kamu memiliki sifat lupa, salah, hilaf dan sebagainya. Jadi tidak sampai 1 bulan dikembalikan kepada Allah. MOU batal. Tidak bisa. Gitu, itu Nabi Sulaiman Ar-Rahman. Ya. Wala yajuzu itlaqu ismir Rahman ala ghairillahi ta'ala li'annahu muhtasun bihi jalla wa ala. Tapi ini tafsiran ulama, Pak. Kembali, kalau namanya tafsiran itu tidak mutlak. Kakek ada nama kawan Abdurrahman, kau salah kau, jangan lebaran kau lah tua. Ini kan tafsiran gitu. Itu pilihan dari para mufassir. Nama Rahman sebaiknya tidak disematkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terlanjur diberi nama ya Ar-Rahman. Saya punya anak murid, panggilannya Robby. Keren, wah. Lah lulus tahun berapa lah. Robby, pinter anaknya. Robby keren, kayak wong Arab, kayak wong Eropa panggilnya. Robby, Bi. Sini Bi. Kamu pinter ceramah, nama kok Robby. Semana nanti kalau jadi penceramah besok, Kiai Haji Robby. Nah, agak janggal, Bi. Namamu siapa? Nama saya sebetulnya panjang, Pak. Lah terus, itu singkatan saja Robby. Panjangnya Pak, Robbiyal Azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, yang ngasih nama siapa, Nak? Bapak, ya Allah. Robbiyal Azim, Tuhanku yang agung. Oh ya Allah. Mudah-mudahan maknanya lain. Apa tuh? Pemeliharaku yang agung. Tapi Robbiyal Azim ya Allah. Nah, lebih ya Pak. Ya mbuh aku. Foto kambing meneh aku. Kaya yang ya. Tidak semua yang di Quran cocok untuk nama. Ya, Abu Jahal. Kan ada di Al-Quran Abu Lahab dikasih nama Abu. Jangan. Belajar la ilaha illallah. Syaitonir rajim. Jangan. Muhammad syaitonir rajim. Qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wa aktsarul ulama, mayoritas ulama berpendapat ala annar rahman muhtasun billahi azza wa jalla. Bahwa lafaz Ar-Rahman itu dikhususkan, disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ayyusamma bihi ghairuhu, tidak wenang, tidak boleh, tidak patut untuk diberi nama orang lain atau zat lain.
ala tarahu kul a'udullah kul ud'ullaha awid'ur rahman. Sandarannya adalah kul, katakanlah, ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah, awid'ur rahman, atau berdoalah kepada zat yang memiliki sifat kasih sayang tanpa tandingan. Fa'adalal ismu alladzi la yasyrikuhu fihi ghairuhu, maka ayat itu menjadi penyeimbang antara Allah dengan Ar-Rahman. Al-ismul ladzi itulah la yasyrikuhu fihi ghairuhu, yang tidak ada sekutu di dalamnya. Aja'alna min dunillahi alihah. Selalu begitu. Al-Qur'an inilah yang menyebabkan para mufassir menafsirkan bahwa lafaz Ar-Rahman itu mendekati kesetaraannya dengan ketinggiannya dengan lafaz Allah. Aja'alna min dunir rahman, apakah engkau menjadikan selain zat yang memiliki sifat ar-rahman alihatan sebagai Tuhan, ya'buduna yang mereka sembah. Fa'abara annar rahman huwa al-mustaqlil ibadah, maka Allah menghabarkan dengan beberapa ayat di atas Annar Rahman, bahwasanya sifat Ar-Rahman huwa al-mustahaqqu lil ibadah, zat yang memiliki hak untuk disembah jalla wa ala. Wa qad tajasara Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu pribadi yang sangat berani. La'anallahu fatasamma bihi rahmanal yamamah, dia menyebutkan dirinya dengan gelaran Rahmanul Yamamah. Musailamah al-Kadzab terlalu berani. Karena itu walam yutasamma bihi hatta qur'a musamaah na'tal kadzab, dan tidak diberikan julukan ini orang lain, maksudnya sampai-sampai ia disebut sebagai Musailamah al-Kadzab. Jadi Musailamah al-Kadzab selain karena disebut al-kadzab karena sering mendustakan ayat Allah. Cerdas Pak, Musailamah itu cerdas. Orang yang dengan segera bisa menciptakan ayat tandingan untuk Quran. Musailamah al-Kadzab yang sering diberi proyek orderan oleh orang-orang kafir untuk membuat ayat tandingan ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Itu Musailamah al-Kadzab, cerdas orangnya. Cerdas. Gitu. Jadi beberapa ayat seperti Al-Fil, Al-Asr, ada ayat tandingannya. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat pendek itu ada tandingannya. Nah, tandingannya itu tidak karuan. Sampai Abu Jahal yang pernah ngontrak dia, ngasih order bikin ayat tandingan itu, begitu dibuatkan ayat tandingan, aku ngira kamu gila, gitu kata Abu Jahal. Ayat gini kok ayat, kata Abu Jahal. Saya lupa, itulah saya lupa. Saya pernah baca ayat tandingan untuk Al-Fil, ayat tandingan untuk Wal Asri. Ketika diucapkan sama Musailamah, kamu orang yang paling bodoh, tidak percaya kalau ini ayat. Gila. Maksudnya ndak ada isi, cuman ngejar ujungnya sama, sajaknya sama. Gitu. Sama kita dengarkan orang bikin pantun, Pak. Orang bikin pantun kalau memang ahli, itu selain sajaknya enak, sanjaknya enak, isinya enak. Tapi kalau orang baru-baru bikin pantun, asal sama wae. Tegak-tegak burung gagak. Burung gagak tegak di pohon kelapa. Saya tegak bukan sembarang tegak. Saya tegak tidak mewakili siapa-siapa. Itu kan asal baik. Yang penting gak sama po, kan gitu. Ya karena yang bikin pantun wong Jawa, asal orang bikin pantun, aku bikin pantun juga gitu. Tapi kalau wong Jambi, datuk-datuk yang bikin pantun itu enggak masing-masing. Keberincing gelang, keberincing tangan, itu ada maknanya. Orang memang ibu-ibu kalau datang di kondangan, seluruh yang dia beli
dipakai kayak kayak toko emas jalan. Kalunglah sini ya. Coba. Nah, yang bisa dipinjamin pinjam ke orang. Ya. Bolak-balik waktu pacaran bawa mobil. Begitu diterima sebagai menantu, rupa mobil tetanggonyo. Lah balikin lah ke tetanggonyo. Ya Allah, naudzubillah. Jadi Musailamah al-Kadzab itu memiliki banyak kelakuan sehingga dia disebut al-Kadzab. Salah satu dari kelakuannya adalah menyebut dirinya Rahmanul Yamamah. Orang yang memiliki cinta kasih yang berasal dari daerah Yamamah. Dan perang Yamamah adalah perang yang membunuh Musailamah al-Kadzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Fa'alzamahullahu dzalika hatta sara hadzal wasfa li Musailamah alaman yu'rafu bihi. Sampailah Musailamah disebut, dijuluki sebagai Al-Kadzab gitu. Itu ya. Itu lafadz Ar-Rahman, lafadz Ar-Rahim. Bedanya seperti itu. Gitu. Saya kira lafadz Rahman itu sebanding atau lebih sedikit di bawah Allah, dalam artian bukan tidak boleh disematkan sebagai sifat seseorang, tapi harus melabelkan idhofah sebagaimana lafadz Allah. Kan kita nggak boleh nyebut nama Allah ke seseorang. Hai Allah, nggak boleh. Tapi Abdullah, jadi ada sematannya. Maka kalau sudah disematkan idhofah, maka menjadi boleh. Abdurrahman. Banyak waliullah yang punya nama Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman ini macam-macam. Ada yang bagus wataknya, ada yang jelek wataknya. Kalau sudah itu ya kembali kepada person masing-masing. Ya nama Abdullah ada yang elok, ada yang tidak. Sama juga kan Abdullah, ada yang elok, ada yang tidak. Di Indonesia nama Muhammad ya ada yang elok, ada yang tidak. Hanya kenapa kemarin kita bicarakan kenapa penting Allah menyebut Nabi kita dengan sebutan Ahmad atau Muhammad, agar terjadi paradoksi terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap Nabi Muhammad. Kan kita yang tidak tahu artinya. Kalau orang-orang Arab kan tahu artinya. Muhammad itu artinya orang yang terpuji tanpa syarat. Oh, terpuji betul. Wahai orang yang terpuji tanpa syarat, pembohong kamu, kan tidak mungkin. Baru muji kok membohong. Ada paradok. Jadi agar orang terjadi paradoksi, agar piye yo, baru muji kok ngejelekkan gitu. Gitu. Air ini manis tapi pahit, kan tidak mungkin. Paradoksi. Kalau manis ya manis. Air ini manis tapi kok pahit yo. Gitu. Gitu. Kang yang terpuji, kamu bohong, tidak mungkin. Gitu. Jadi Abu Jahal itu kalau mau ngejek Nabi Muhammad itu bingung sendiri. Baru nyebut terpuji tapi kok ngejek. Muhammad anta majnunun. Wahai orang yang terpuji, kamu gila, kan tidak mungkin. Gitu. Kalau kita nyebut nama Muhammad kan tidak ngerti arti. Muhammad ya pribadi itu. Muhammad, kamu gila gitu. Kita karena tidak punya arti, nggak ngerti arti. Tapi kalau kita menyebut orang yang punya nama Muhammad dengan sebutan bahasa Indonesia, wahai orang yang terpuji tanpa syarat, terpuji nih ya, kamu gila, kan tidak mungkin. Ngomong begitu. Itulah salah satu di antara kenapa Nabi kita disebut oleh Allah dengan istilah nama Ahmad yang diterjemahkan oleh Abu Thalib dan ibunya Nabi Muhammad, Aminah,
dengan sebutan Muhammad, agar dia satuh madu uqbah, agar dia menjadi pribadi yang selalu terpuji tanpa syarat di akhirnya, gitu. Saya kira itu Rahman Rahim adalah perwatakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali saya rangkumkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari rayuan setan, dari godaan setan yang akan menyebabkan aku menjadi pribadi yang sombong. Itu ta'awudz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai apa yang kita lakukan. Aku lu. Terjemahnya begitu. Fiilnya apa? Aku lu. Adrisu, saya belajar. Aku, saya makan. Asyrabu, saya minum. Dengan memulai meminum, memulai makan dengan membaca kalimat nama Allah bismillah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah tanpa syarat. Bagi Allah tanpa syarat. Siapa Allah? Rabbul Alamin, zat yang memelihara alam. Ar-Rahmanir Rahim. Pekan depan kita akan mempelajari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nanti ditinjau dari sisi tasawufnya luar biasa. Mungkin kita perlu belajar untuk memaknai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan yang sebenar-benarnya. Gitu. Kalau itu dimaknai tidak ada kesombongan intelektual. Betul, Pak. Hanya kita memang ya itulah. Maka ta'awudz itu benar adanya. Saya kira itu, monggo kalau akan ada yang didiskusikan. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di mic-nya disuarakan pada saya akan berusaha bertanya semampu saya. Masalah Al-Fatihah ini Ustadz, mungkin belum pembahasannya sampai ke ayat yang lain. Dalam hari-harinya kita tahu ada perkataan Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar sesuai dengan perintah agama dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam pengertian lain ada kata-kata Shiratal Mustaqim, jembatan yang dilalui oleh orang, nanti orang akan terjerumus ke dalam neraka. Nah, begini Ustaz, apa maknanya di sini sebenarnya? Padahal setiap manusia harus melalui neraka. Nah, kenapa di neraka itu ada Shiratal Mustaqim? Nah, mohon penjelasannya dari pertanyaan orang awam. Terima kasih. Saya tidak kepingin melalui neraka. kata orang, setiap orang masuk neraka. Kalau bisa kita tidak usah. Kita loncat lah ya. Kalau bisa. Itu ketika Nabi siapa? Nabi Idris gurauan kepada malaikat itu. Cerita Nabi Idris gurauan kepada malaikat. Cerita Gus Bah itu. Saya baru tahu Gus Bah cerita itu. Kalau enggak ya ngertinya teklek itulah. Jadi malaikat, cobalah ajak saya ke tengok neraka. Nggak bisa, mati dulu. Sudah, panggil malaikat pencabut nyawa.
cabut saya, mati dulu tapi hidupin. Oh iya, cabut, habis cabut hidupin lagi, habis hidupin diajak ke neraka. Sampai di neraka sebentar baik, kan cuma nengok. Habis neraka masuk surga. Sampai di surga diajak balik. Sudahlah, kata malaikat itu, sudahlah, oh tidak bisa, khalidina fiha abada. Orang masuk surga itu abadi khalidina fiha. Nabi Idris itu nabi yang senang belajar karena cerdas. Jadi nggak bisa balik, nggak bisa keluar, nggak bisa lah. Kamu kan belum masuk neraka. Kalau mau masuk neraka itu, masuk surga harus masuk neraka dulu. Tadi kalau masuk surga harus masuk neraka dulu. Sudah tadi kata Nabi Idris, harus mati dulu. Sudah mati, sudah hidup. Maka Nabi Idris sampai sekarang tidak balik-balik. Nah, cerita itu betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kenyataannya yang tidak tahu. Tapi gini, nanti ada ihdinas siratal mustaqim. Cara bacanya aja ada 3 cara baca. Tapi kalau jadi imam sholat, bacalah yang biasa saja. Jangan membaca yang cara bacanya ada 3. Ihdinas siratal, pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Ihdinas siratal, karena asluhunya dari siratal mustaqim pakai sin. Ada yang ketiga pakai za. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi jangan bikin fitnah, Pak. Mentang-mentang lah dapat ilmunya terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, langsung mufarokoh makmumnya. Ihdinas siratal, mufarokoh dibilang, wah, kamu yang enggak punya ilmu. Bukan, yang imamnya kokean gaya. Kalau di tempat yang orang awam ya pakai ilmu orang awam, gitu ya. Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu nanti disifati oleh Allah berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Maka mufassir menerjemahkan siratal mustaqim, ya berarti tunjukkanlah kami ke jalan iman dan Islam. Gitu. Apakah di sana nanti betul-betul ada siratal mustaqim sebagaimana keimanan kita terhadap hari akhir? Itu bagian dari tagihan kita, apakah nanti kita percaya terhadap itu. Kita kan nanti meninggal nih. Perhatikan nih. Meninggal, alam kubur. Alam kubur itu namanya alam barzah. Alam penantian sebelum dibangkitkan kembali. Terhadap alam barzah saja ada beberapa penafsiran yang menafsiri bahwa manusia mati membawa amalnya, maka dia berpendapat tidak ada manfaatnya ngirim doa. Gitu ya. Manusia mati membawa amalnya, maka tidak ada manfaatnya mengirim doa. Karena nanti yang akan dimintakan pertanggungjawabnya yauma apa? Surat Yasin. Surat Yasin itu pada hari di mana mulutmu dikunci, tanganmu jadi saksi, tanganmu berbicara, kakimu jadi saksi. Nah itu hari apa? Itu bukan hari setelah kematian, hari besok setelah dibangkitkan kembali. Itu penafsiran orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu kan baru alam barzah. Ketika alam barzah masa penantian, maka doa-doa itu masih punya manfaat terhadap roh yang sudah dikuburkan. Gitu. Dan saya ikut partai yang itu. Ikut partai yang
menganggap bahwa alam barzah belum alam akhirat. Alam akhirat itu nanti setelah dunia ini hancur, manusia dibangkitkan kembali. Kalau manusia sudah bangkit kembali, mulailah ada yaumul mahsyar, hari di mana dikumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan, ada penghitungan, yaumul hisab, pemberian catatan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, orang yang diberi catatan amal itu dengan tangan kanan, menerimanya dengan tangan kanan dari sisi depan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan cara yang cepat. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dilempar dari belakang, fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, akan masuk neraka sa'ir. Setelah itu baru ditimbang yaumal mizan. Setelah ditimbang yaumal mizan, baru masuk pada apa yang disebut pembalasan. Orang yang berbuat dolim terhadap orang lain, disitulah nanti ada pembalasan. Selesai pembalasan, baru masuk ke siratal mustaqim. Dari siratal mustaqim itulah ujian terakhir, apakah dia jatuh ke neraka atau melewati surga. Gitu. Itu siratal mustaqim, jikalau itu adalah yang dimaksud itu. Tapi selama di dunia, maka yang dimaksud siratal mustaqim adalah alladzina, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Gitu. Tidak ada dua pengertian, dunia atau akhirat. Akhirat siratal mustaqim itu tadi. Gitu, Pak. Ya, Ustaz. Tadi saya belum nyambung. Tambah dikit. Berarti di dalam neraka itu ada jembatan lagi siratal mustaqim. Begitu kan? Bukan? Bukan. Bagaimana, Ustaz? Jadi sepaham saya, jembatan itu yang melewatkan kita menuju ke surga. Kalau kita tidak bisa melewati jembatan siratal mustaqim, maka jatuhlah kita ke neraka. Padahal itu di neraka. Padahal itu di neraka. Ya tidak di neraka, tapi jembatan menuju surga. Oh. Nah, kalau kita tidak sukses melewati jembatan siratal mustaqim tadi, maka masuklah kita ke neraka. Bagaimana nanti orang yang mendapatkan syafaat, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi dia nanti dilewatkan kembali ke jembatan tadi menuju surga dan diselamatkan oleh Allah, bisa jadi tidak melalui proses itu. Ya Ustadz, begini, di ayat itu dikatakan setiap orang tanpa kecuali mendatangi neraka. Allah melindungi orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dan durhaka dalam keadaan bertekuk. Itu gimana, Ustaz? Jadi gini, setiap orang akan melewati neraka karena neraka di bawah siratal mustaqim. Apakah kita selamat melalui siratal mustaqim sebagai jembatan nerakanya, sungai? Kita lewat. Selamatkah kita lewat siratal mustaqim? Kalau selamat, maka kita melalui neraka hanya melalui, tapi tidak masuk neraka, melalui jembatan siratal mustaqim. Dan itu mudah-mudahan. Tapi kalau kita tidak selamat, maka kita akan masuk ke neraka sesuai dengan apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita. Gitu. Mudah-mudahan tidak. Sepaham saya itu. Ya. Gitu. Jadi di neraka itu ada kelas-kelasnya begitu? Oh, ada.
Ada wail, ada jahanam, ada sakor, ada macam-macam. Pintunya ada 7 kalau sebagian ulama mengatakan. Pintunya aja ada 7. Dari pintu itu ada alamatnya masing-masing. Ya, sesuai dengan wailul lil musallin. Sakor, jahanam yang paling neraka yang paling kacangan itu neraka jahanam. Neraka yang kelasnya kelas paling ayam, paling itu neraka jahanam. Yang gebuk-gebukan. Tapi kalau yang koruptor itu kelas lain lagi kelasnya. Penjaranya lain. Ada AC-nya enggak di neraka? Ada AC-nya. Nah, penjara kita ada AC-nya ya, Pak. Ada AC-nya enggak neraka? Hah? Ada AC-nya? Menurut cerita, ini percaya sama Ida, ini percaya sama Ida. Menurut cerita, Abu Lahab, Abu Lahab setiap Senin dapat keringanan hukuman dari Allah karena dia hormat Maulid Nabi Muhammad. Ada yang percaya dan tidak, hadis itu ada yang percaya dan tidak. Ya monggo, namanya monggo. Gitu, yang percaya Abu Jahal yang musuhnya Nabi Muhammad, yang kafir saja dapat AC pada hari Senin. AC itu. Dapat keringanan hukuman itu AC. Dikasih rokok, kasih kopi, gitu itu kan bayangan baik. Dapat keringanan itu. Tapi usaha ringan-ringannya tetap di neraka. Walaupun dapat kiriman anggur di penjara sana, masih mending dapat air putih di masjid. Air putih nih Pak, tidak ada rasa, tapi di masjid Pak adanya air putih, tidak apa-apa. Apalagi depan pacar kita, depan mertua kita, dapat air putih. So senang air putih padahal Pak. Beda dapat susu, kopi susu, tapi di sana penjara tuh. Itu. Jadi ada ndak? Saya percaya dengan yang ada keringanan. Siapa yang bisa meringankan? Tentu orang-orang spesial. Itulah Nabi Muhammad. Ada cerita tentang saya ketika belajar tentang wawu nida. Yang kita kenal dengan nida, huruf panggilan kan ya. Ya Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhan nas, kan pakai ya. Ada harfun nida namanya wa. Besok pada waktu hari kiamat ada orang yang manggil Muhammad dengan panggilan wa. Wa Muhammada, wa Muhammada, wa Muhammada. Nabi Muhammad bingung nyari di mana. Masih ada orang yang ingat saya masih masuk neraka. Cari, rupanya ngurek. Lah sama dengan api nerakanya, lah baro jadi ngurek. Wa Muhammada, wa Muhammada. Ngomong sama malaikat penjaga neraka. Namanya malaikat Malik tuh. Malik, masih ada yuk? Masih ada, cari. Ngapa? Saya punya dosa ini. Terakhir tuh Pak, umat Muhammad terakhir. Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepadanya. Diambil, dicuci atau dimandikan dengan telaga Kautsar. Balik lagi. Gitu, itu pakai wa Muhammad. Ya kayak gitu melalui Siratal Mustaqim enggak? Wallahu a'lam. Siratal Mustaqim itu prosedur awal. Masuk lewat Siratal Mustaqim, dapat apa tidak? Kalau tidak dapat tergelincir. Tergelincir ya masuk neraka. Gitu. Mudah-mudahan kita selamat. Itu makanya ada korban katanya. Hewannya untuk naik Siratal Mustaqim. Korban itu kambing yang kita potong tuh untuk Siratal Mustaqim. Katanya saya termasuk partai yang idah. Korban ya sedekah. Kakek kalau Siratal Mustaqim, aku korban idak bareng istri saya. Sapinya satu di bareng 7 orang. Saya korban di kantor. Istri saya korban di kampung. Kendaraannya lain, Pak. Waduh, mana istri saya? Oh, ikut sapi yang sana gitu.
Jadi itu istilah Pak, gitu. Jadi istilah jangan disoalkan. Karena gara-gara itu korban pertama 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ketika saya ngompainin korban itu, orang-orang yang saya masukkan di dalamnya ada premannya, ndak mau dia Pak. Ndak mau. Mana kelompok ini ada premannya. Wah lama kita nunggu dia di akhirat, di neraka dulu, ngetem sapi kita, gitu Pak. Waduh, aku itu pening lah yang piye. Ganti jeneng. Akhirnya yang preman-preman itu tak rombongan saya. Oh biarlah preman rombongan saya. Wah, rombongan saya. Yuk Pak, enggak apa-apa Pak. Yang penting korban Pak. Yo, aku biarlah. Mau masa aku udah bisa menyelamatkan kamu. Akhirnya gitulah daripada enggak jadi korban Pak. Oh, gitu sampai segitunya Pak. Rombongan Pak Yemutasor laris. Wah tenang, aduh Pak Yemutasor laris dia. Aduh ya Allah. Dulu serius Pak, serius. Memahamkan itu susahnya bukan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisiknya, yang dilihat adalah hatinya. Saya kira itu Pak ya. Itu Pak. Terima kasih Ustaz. Nanti yang tanya kepada orang yang betul-betul tahu tentang apa Dalailul Khairat yang bahasanya memang bahasa asli akhirat betul, yang ya orang-orang tasawuf betul. Saya lebih banyak syariatnya. Orang elektronik lebih banyak syariatnya. Saya punya logika begitu. Logika saya tetap didasari oleh keimanan. Mudah-mudahan. Gitu Pak ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa limasyaihina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Fattahu ya Alim iftah lana bil Qur'anil Karim. Ya Fattahu ya Alim iftah lana ilmal yaqin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum.